Itu Bu Cenuk sekarang dijawab yang ditanya pemohon dan dari hakim tadi yang belum dijawab. Silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Izin menjawab pertanyaan pertama terkait kontrak saat direkrut menjadi dosen, apakah kampus menerapkan standar kesejahteraan, apakah ada bargaining power? Saya dapat menjawab tidak ada. Karena waktu itu kami sudah disodori template, apakah kemudian menyetujui, kemudian tanda tangan, dan seingat saya salinan kontrak itu tidak diberikan karena kemudian sudah keluar SK yang untuk pertama kali adalah SKDT atau dosen masih calon dosen tetap atau CDT gitu ya, disebutkan di situ ada gajinya, dan terkait slip gaji sebetulnya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum. Kemudian setelah Prajab, kemudian keluarlah SKDT atau SK dosen tetap, dan di situ disebutkan nominalnya adalah gaji 2,8 juta, tapi karena ternyata 2,8 juta itu dipotong pajak, jadi yang diterima adalah 2,6 juta Yang Mulia. Sehingga kami tidak punya bargaining power untuk meminta gaji lebih dari itu. Apakah pernah diupayakan? Pernah Yang Mulia. Jadi di antara kami selain saya, waktu itu ketika tahun 2022 ada dosen kolega yang sudah memiliki pengalaman yang sama, mengajar lebih dari 10 tahun, yang kemudian bergabung ke Unair, mencoba bargaining apakah masa kerja di kampus sebelumnya dapat diperhitungkan sehingga tidak menghilangkan komponen gaji yang sudah stabil sebelumnya, tetapi dianggap nol termasuk TMT kami, jadi atau SK lektor terakhir gitu ya. Karena SK lektor terakhir itu dari kampus sebelumnya tahun 2016 kemudian sampai 2022 sudah mengumpulkan poin yang cukup banyak, tetapi dianggap nol karena ada SK di tahun 2023. Sehingga itu membuat kami gajinya seperti iklan Pertamina kembali ke nol, 2,800 potong pajak menjadi 2.600.000 setiap bulan. Dan memang di situ disebutkan ada komponen lain seperti komponen yang lain ini dimaksudkan adalah uang makan, tunjangan beras, seperti itu Yang Mulia. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak finansial, keamanan finansial dengan kebebasan akademik. Gimana, jawab saja, nggak usah takut-takut daripada nanti mahkamah tidak mendapatkan pemahaman yang clear, yang komprehensif. Dan sekaligus dihimbau kepada siapapun yang berkaitan dengan kesaksian para saksi hari ini, khususnya dari kampus, tidak boleh kemudian nanti ada dampak negatif dari para saksi yang ada di persidangan ini. Nanti mahkamah bisa memberi atensi khusus kalau nanti sampai ada laporan bahwa kampus yang mengirimkan ada dosennya yang menjadi saksi, kemudian ada dampak yang mengenai pada yang bersangkutan. Termasuk dari pemerintah mungkin juga bisa mengendos untuk mengkondisikan itu, ya Pak ya. Terima kasih Yang Mulia. Silahkan. Saya pernah mengkritik sebuah institusi alat negara di akun Instagram saya karena kemarahan saya atas kematian seorang anak SMP yang tewas ditembak oleh aparat kepolisian, dan itu dilaporkan oleh atasan saya ke SDM Unair sebagai bentuk membuat nama institusi menjadi buruk, dan sampai sekarang saya tidak pernah menerima BAP-nya. Setelah itu saya mengalami sendiri, saya dikeluarkan dari beberapa tim teaching, dari beberapa mata kuliah, dan sekarang yang tersisa hanya 1 mata kuliah. Termasuk tidak dilibatkan dalam pengujian. Saya diberikan 1 bimbingan yang memang kebetulan anaknya memilih sendiri. Jadi kalau ditanya apakah keamanan finansial ada kaitannya dengan kebebasan akademik, ada. Sehingga itu membuat sebagai semacam chilling effect untuk agar tidak bersikap kritis seperti saya.
Dan jujur saja saya sempat mendengar dari para kolega yang lain bahwa ada ketakutan untuk kemudian mengkritik atau membuat kritikan karena takut diperlakukan sama seperti saya. Demikian Yang Mulia. Kemudian saya pernah menerbitkan beberapa tulisan yang mengkritik militer, ada di Tempo. Kemudian pada tahun 2025 saya mengikuti aksi May Day di Jakarta. Itu saya juga dipanggil oleh atasan bahwa tidak boleh dosen walaupun bukan ASN untuk ikut demo aksi May Day. Saya sampaikan mohon maaf Prof, aksi May Day dilakukan di hari libur dan itu hak saya sebagai pekerja. Kemudian itu juga menjadi alasan saya dilaporkan kembali ke SDM karena dianggap mempermalukan karena waktu itu saya memegang tulisan militer kembali ke Barak. Dan ada ancaman bahwa sempat ada statement bahwa saya bisa saja dipecat. Kemudian saya sampaikan kembali kepada atasan saya, kalau ada ancaman pemecatan maka itu namanya union busting. Karena apa yang saya lakukan di aksi May Day adalah merupakan hak saya sebagai sebagai pekerja. Kemudian terkait slip gaji dosen, apakah pernah digunakan untuk mengajukan cicilan KPR? Pernah dan ditolak karena memang tidak memenuhi kelayakan untuk mendapatkan pinjaman. Lalu apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Ya tentu saya jujur saja sama seperti Bu Dinda, saya punya usaha sampingan gitu. Saya menjadi bagian dari konsultan. Jadi kalau ditanya, loh kamu sudah sejahtera? Ya sejahtera karena jadi konsultan gitu. Kemudian ada beberapa kali terkait penelitian dan pengabdian, apakah ada honornya. Ini yang terjadi sejak awal saya menjadi dosen Yang Mulia. Menjadi sebuah kebiasaan ketika sisa dana 30% itu digunakan sebagai honor. Padahal ini sebuah kekeliruan. 30% itu tetap saja dana penelitian dan dana Pengmas. Tapi kemudian dijustifikasi menjadi honor. Lalu saya sampaikan, kenapa tidak ada honornya saja dialokasikan ada honor, sehingga kami dosen tidak perlu kemudian membuat manipulasi laporan keuangan hanya untuk mendapatkan honor. Dan itu jamak terjadi. Saya bisa pastikan itu terjadi semua kampus. Dan saya pernah memprotes itu. Saya pernah memprotes itu kenapa kemudian kami diminta untuk kemudian membuat laporan 100% ya, padahal memang tidak 100%, gitu, karena dana 30%-nya digunakan untuk honor. Dan itu adalah sebuah kekeliruan yang sifatnya sangat sistematis, karena dilakukan selama ini oleh, ya, saya yakin seluruh dosen di Indonesia mengetahui hal itu. Yang diketahui saja Ibu, kalau yang tidak ketahui tidak usah di. Baik. Kemudian terkait pertanyaan dari Yang Mulia kira-kira memberikan kuliah atau berapa jam yang diperlukan dalam 1 minggu. Saya kira 40 jam setiap minggu tidak cukup karena ketika malam kami juga masih harus membaca jurnal, menyusun artikel untuk publikasi atau kemudian melakukan penilaian hasil ujian mahasiswa baik UTS maupun UAS atau kemudian menyusul riset proposal untuk grant karena semakin kompetitif. Jadi ataupun kemudian rapat yang dilakukan di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu terjadi Yang Mulia. Sehingga 40 jam seminggu itu tidak cukup untuk menjadi dosen.